Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar tematik lagi ya. Tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Ya. Aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku, Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Jadi gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Jadi hasil kerajinan tangan ini ya sudah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwara yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyauma khalaqtum." Ya. Jadi ahyauma khalaqtum. Sesungguhnya orang yang membuat gambar-gambar, dalam hal ini gambar yang bernyawa, makhluk atau makhluk yang bernyawa, akan diazab di hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat ini. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita boleh membuat gerabah, misalnya panci, misalnya ini ya, ada ini tempat air dalam bentuk 3 dimensi, tapi kita dilarang membuat yang seperti ini, patung-patung, apakah patung manusia ataupun patung hewan, ya. Kita dilarang untuk membuat hal tersebut. Tetapi kita bisa membuat kerajinan yang lain, misalnya ini ya, misalnya seperti ini, cangkir, ada tempat air, ya. Ini bisa dibuat, ya. Tapi kalau makhluk yang bernyawa itu tidak dibolehkan, ya, anak sekalian. Tidak dibolehkan. Jadi ini semua merupakan benda 3 dimensi atau karya 3 dimensi namanya, ya. Kalau dalam bentuk gambar, ya, itu 2 dimensi, ya. Tapi kalau sudah seperti ini namanya 3 dimensi. Oke, bagaimana ciri-ciri benda 3 dimensi itu, ya? Jadi ciri-ciri benda 3 dimensi. Coba yang pertama itu mempunyai panjang, lebar dan tinggi, ya. Mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Apalagi dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun, ya. Jadi dilihat dari depan bisa, dilihat dari atas bisa, dilihat dari samping bisa, ya. Kemudian memiliki volume, ya, memiliki volume karena ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Itulah volume, ya. Kemudian ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Jadi 3 jenis benda yang dimaksud adalah, pertama itu benda kubistis, ya. Benda kubistik adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan, ya, segi 4 atau berbentuk kubus, ya, berbentuk kubus. Jadi misalnya ini ya, ini benda kubistik, artinya ya, berbenda berbentuk kubus, ya. Jadi ada sisi lebar, ada tinggi, jadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ya. Nah, ini namanya kubistik, gambar kubistik. Kemudian
benda silindris, ya, silindris, yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contoh ada botol, ada gelas, piring, ya, ada teko atau guci, ya. Itu. Misalnya ini juga, ya. Ini bisa masuk benda silindris, ya. Kemudian benda bebas, ya, benda-benda yang bentuknya tidak beraturan, ya, misalnya membuat buah-buahan, ya, pepohonan, batu-batuan, ya, itu merupakan benda bebas. Jadi itu 3 jenis benda yang dimaksud, ya, yang bisa dituangkan dalam gambar tiga dimensi, ya. Kemudian kita lanjut. Jadi membuat benda 3 dimensi itu bisa dibuat karena apa? Karena adanya pengaruh gaya, ya. Jadi adanya gaya karena ada pengaruh gaya saat membentuk, sehingga tanah liat ataupun yang sejenisnya yang tadinya tidak berbentuk menjadi berbentuk. Misalnya, ya, seperti ini ada tempat bunga, ya, guci-guci yang tadinya tidak berbentuk akhirnya berbentuk seperti ini karena adanya pengaruh gaya, ya. Nah, coba kita amati gambar-gambar atau peristiwa anak bermain katapel, paman menimbah dengan ember, dan pengrajin membuat gerabah, ya. Coba ini, ya, anak bermain katapel, ada bapak menimba ember, ya. Kemudian ada orang yang membuat gerabah, ya. Nah, ini semua peristiwa hubungan antara gaya dengan perubahan benda, ya, perubahan gerak benda. Misalnya ini katapel, ya. Jadi katapel ini yang tadinya apa namanya bendanya diam, karena diberikan gaya tarik akhirnya benda itu bergerak, ya. Ini juga ada gaya tarik sehingga benda itu bisa bergerak ke atas. Ini juga karena adanya gaya sehingga benda itu bisa berubah bentuk, ya. Nah, itu saja yang bisa dijelaskan tentang hubungan gaya dengan gerak benda, ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.